Video ini adalah video tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian (SIDAK) berbasis website yang digunakan untuk pencatatan presensi dan pelaporan kerja harian (LKH) pegawai, khususnya untuk pegawai non-ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Bagian 1. Tata cara penggunaan aplikasi SIDAK untuk user pegawai non-ASN. Untuk mengakses SIDAK, user dapat mengetikkan alamat sidak.bapeda.sumedang.kap.go.id. Setelah berhasil, maka akan tampil halaman landing page dari aplikasi SIDAK. Untuk masuk ke aplikasi, dapat mengklik tombol Sign In di pojok kanan atas dan akan diarahkan ke halaman login. Masukkan username dan password user pegawai, lalu klik tombol login. Setelah berhasil masuk, ada pop-up sukses dan user di-redirect ke halaman dashboard. Pada halaman ini, user dapat melihat identitas dari user mulai dari nama dan alamat kantor, sedangkan data lainnya akan berubah jika sudah diupdate. Pada halaman ini juga, user dapat melihat data personal details, username, dan password jika ingin dilakukan perubahan. Proses input data pegawai untuk user atau pegawai. Tahap awal yang harus dilakukan oleh user/pegawai adalah mengakses data pegawai, di mana di dalamnya ada dua menu, yaitu kepegawaian dan pendidikan. Data kepegawaian ini menjelaskan terkait dengan identitas dan kontrak kerja dari user/pegawai itu sendiri. Jika pegawai memiliki kontrak kerja terbaru, perubahan, maka dapat mengklik tambah kepegawaian dan masukkan data terbarunya. Isikan data mulai dari unit kerja, NIP, jabatan, jenis pegawai, dan tahun masuk. Data ini akan digunakan untuk data master pada saat mengisi presensi dan LKH. Jika berhasil diinput, maka akan muncul pop-up sukses, dan data terbaru muncul pada tabel. Lalu untuk menu pendidikan, merupakan menu yang dapat digunakan oleh user/pegawai menyimpan data pendidikannya. Menu ini dibuat untuk menyimpan berkas pendidikan pegawai yang dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi lainnya. User dapat menginputkan semua data yang dibutuhkan jika ingin menyimpan data pendidikannya. Kemudian selanjutnya, user/pegawai harus menginputkan data rencana aksi pada menu kinerja submenu rencana aksi. Rencana aksi ini adalah data inputan terkait rencana capaian kinerja user sesuai dengan peran yang diampu oleh pegawai, mulai dari subkegiatan, keluaran, dan hasil kinerja, serta tahun anggarannya sesuai dengan kontrak kerja user atau pegawai pada tahun itu. Jika ada kontrak kerja baru, tahun anggaran baru, maka user, pegawai, harus menginputkan data renaksinya, karena renaksi ini dibuat setiap setahun sekali atau ada perubahan kontrak. Isi data sesuai dengan form yang ada, mulai dari nama subkegiatan, output, target dan satuan, outcome, target dan satuan, serta tahun anggaran. Jika data berhasil diinput, maka muncul pop-up sukses, dan data renaksi sudah muncul pada tabel. Setelah update data pegawai dan renaksi, user dapat melihat perubahan pada halaman dashboard di mana identitas user berubah. Selanjutnya, pada bagian bawah ada menu untuk mengganti shift. User atau pegawai diharuskan memilih salah satu shift kerja untuk bisa melakukan presensi. Jika pengaturan shift sudah berhasil dipilih, maka akan muncul pop-up sukses dan shift akan aktif pada keesokan harinya. Proses input presensi untuk user atau pegawai. Untuk melakukan presensi, user atau pegawai dapat mengakses menu presensi, dan user atau pegawai akan di-redirect ke halaman daftar presensi. User pegawai mengklik tombol presensi dan akan muncul halaman proses presensi. Jika muncul alert akses lokasi dari browser, pilih Allow Location untuk memberikan akses membaca lokasi user/pegawai.
Pada halaman ini ditampilkan posisi kantor user/pegawai, dan untuk melakukan presensi, user/pegawai dapat mengklik tag location. Aplikasi akan menampilkan posisi kantor dan posisi user atau pegawai saat melakukan presensi. Aplikasi akan membaca apakah lokasi berada dalam atau di luar radius kantor. Jika terdeteksi di luar kantor, user atau pegawai tetap dapat melakukan presensi. Dengan mengaktifkan toggle dinas dalam, maka tombol presensi akan aktif. Setelah berhasil presensi, maka akan muncul pop-up sukses dan user akan di-redirect ke halaman daftar presensi dan dapat melihat data presensinya. Fitur lainnya yang dapat digunakan pada halaman presensi ini yaitu ekspor data presensi, di mana user dapat memilih bulan dan tahun data presensi tertentu, lalu klik tombol ekspor. Aplikasi akan generate data presensi ke format PDF, dan data presensi akan tampil sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Proses input LKH untuk user, pegawai. Menu selanjutnya, user menginput data LKH, laporan kegiatan harian, dengan memasukkan tanggal, rencana hasil kerja, laporan pekerjaan, target yang sudah dilakukan, lampiran file, dan pilih verifikator dan klik submit. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up sukses dan data LKH sudah ada pada tabel. Jika status laporan masih belum diverifikasi, maka user/pegawai masih bisa mengedit data dengan mengklik tombol edit, lalu sesuaikan data yang akan diupdate. Fitur lainnya yang dapat digunakan pada halaman ini yaitu filter bulan, tahun, dan status laporan, jika ingin mencari data pada bulan tertentu. Selanjutnya, pada menu LKH, ada menu ekspor data LKH, di mana user dapat memilih bulan dan tahun LKH, lalu klik tombol ekspor. Aplikasi akan generate data LKH ke format PDF, dan data LKH akan tampil sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Bagian 2. Tata cara penggunaan aplikasi Sidak untuk user verifikator. Verifikator mengakses halaman aplikasi Sidak dan klik tombol Sign In, masukkan username dan password, lalu klik tombol Login. Setelah berhasil login, maka akan muncul pop-up sukses dan verifikator akan di-redirect ke halaman dashboard verifikator. Monitoring LKH and presensi untuk user verifikator. Selanjutnya, verifikator diberikan akses untuk memonitoring presensi dan LKH pegawai. Data tersebut dapat dilihat pada menu rekap presensi dan rekap LKH. Pada menu rekap presensi, verifikator dapat melihat daftar pegawai yang ada di bawahnya. Halaman ini juga disediakan fitur pencarian data berdasarkan bulan dan tahun. Untuk melihat data presensi pegawai secara spesifik berdasarkan bulan dan tahun tertentu. Pada halaman ini, verifikator dapat melihat detail data presensi dengan mengklik tombol detail pada salah satu pegawai. Aplikasi akan menampilkan data rekapan presensinya pada halaman baru. Selain itu, jika ingin mengekspor datanya, verifikator dapat mengklik tombol download. Selanjutnya, fitur monitoring rekap LKH pegawai dapat digunakan untuk melihat data rekapan LKH setiap pegawai yang ada di bawahnya. Pada halaman ini, verifikator dapat melihat detail data LKH dengan mengklik tombol detail pada salah satu pegawai. Aplikasi akan menampilkan data rekapan LKH-nya pada halaman baru. Selain itu, jika ingin mengekspor datanya, verifikator dapat mengklik tombol download. Verifikasi LKH pegawai untuk user/verifikator. Verifikator sebagai atasan langsung diharuskan melakukan verifikasi LKH pegawai di bawahnya dengan mengklik menu verifikasi LKH. Data LKH pegawai akan terlihat pada tabel, lengkap dengan semua informasinya. Verifikator dapat melakukan verifikasi dengan mengklik tombol verif. Akan muncul pop-up modal form verifikasi, dan verifikator dapat menerima ataupun menolak LKH tersebut. Setelah berhasil, maka akan muncul pop-up sukses.
Pada halaman ini juga disediakan filter bulan, tahun, dan nama pegawai untuk mencari data pegawai secara spesifik. Data LKH yang sudah diverifikasi akan muncul pada menu LKH sudah diverifikasi. Menu ini untuk memilah data LKH mana saja yang sudah atau belum diverifikasi. Demikian tutorial aplikasi Sidak. Terima kasih dan semoga sukses.